Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Indah Puspitasari dengan NIM 208124094 dari kelas PGMIC. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang akan menjelaskan materi mengenai gagasan dan pembaruan pemikiran pendidikan Asyu Mardi Asra. Baik, pertama saya akan menjelaskan gagasan Asyu Mardi Asra. Tujuan pendidikan Islam menurut Asyu Mardi Asra ialah terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai dan ukuran Islam adalah salah satu tujuan pendidikan Islam. Tetapi seperti pendidikan umum lainnya, tujuan pendidikan Islam tentunya tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang bersifat operasional, sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan yang lebih jauh. Tujuan yang dimaksud yakni tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan profesional. Baik, saya akan menjelaskan ketiga tujuan tersebut. Yang pertama yaitu tujuan individual. Tujuan individual adalah suatu tujuan yang berkaitan dengan individu-individu, pelajaran atau learning, dan dengan kepribadian-kepribadian mereka. Apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku. Yang kedua yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial adalah suatu tujuan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya, dan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan dan pertumbuhan memperkaya pengalaman kemajuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tujuan profesional. Tujuan profesional ini berkaitan dengan pendidikan dan perubahan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu usaha untuk memperkaya di antara aktivitas-aktivitas masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pembaruan pemikiran pendidikan Islam menurut Asyu Mardi Asra. Menurut Asyu Mardi Asra, pembaruan adalah upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan, dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman. Termasuk struktur pendidikan Islam adalah bentuk pembaruan dalam kelembagaan Islam. Sebab pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan Muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntunan kehidupan dan perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang prinsipal dan bukan merupakan hubungan insidental dan tidak menyeluruh. Karena itu diperlukan pendekatan dan inovasi yang bersifat objektif dan kreatif, agar dengan demikian tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan peserta didik, masyarakat Islam, dan umat manusia secara keseluruhan. Kemudian, hubungan antara modernisasi dan pendidikan
menurut Asra. Pada satu segi, pendidikan dipandang sebagai suatu variabel mutlak bagi masyarakat yang menjalankan program-program dan mencapai tujuan-tujuan modernisasi. Tetapi pada segi lain, pendidikan dipandang sebagai objek modernisasi. Dalam hal ini, pendidikan negara-negara yang menjalankan program modernisasi pada umumnya masih dipandang terbelakang dalam berbagai hal. Oleh karena itu, sulit diharapkan bisa mendukung dan mencapai tujuan modernisasi. Oleh karena itu, pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi agar dapat mencapai harapan dan fungsi yang dipikulnya. Searah dengan pendapat Asra dan Ramayulis mengemukakan bahwa pada saat ini dituntut kemampuan proaktif dan inovatif dari semua personel pendidikan Islam agar dapat menangkap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat pada masa sekarang. Oleh karena itu, pendidikan Islam wajib direformasi dan diinovasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan memenuhi tuntunan dan kebutuhan masyarakat di era pasar bebas. Lebih lanjut, Ramayulis mengemukakan 5 hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi era pasar bebas. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan bersungguh-sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam meningkatkan fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan atau future oriented. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas. Dan yang kelima, yaitu lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pengembangan dan pembaruan sistem pendidikan Islam selama ini belum maksimal dan menyeluruh atau tidak komprehensif karena dikelola dengan cara tidak profesional. Kebanyakan lembaga sistem pendidikan Islam mengelola dengan semangat keikhlasan sehingga tidak terjadi esensial dalam pendidikan Islam. Tetapi menurutnya, tanpa mengorbankan semangat keikhlasan dan jiwa pengabdian, sekarang waktunya sistem dan lembaga pendidikan Islam harus dikelola secara profesionalisme, karena bukan hanya dalam hal penggajian, pengelolaan administrasi dan keuangan, pemberian honor dan tunjangan, bahkan profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam pemberian dan penyiapan tenaga kerja, kurikulum, serta dalam pendidikan itu sendiri. Jadi, pembaruan pendidikan Islam mesti dilakukan tidak hanya sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi berharap mampu juga tampil di depan. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan Islam harus dimulai dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Tugasnya adalah didasarkan pada prinsip pendidikan Islam yang modern. Asyu Mardi Asra menyebutkan bahwa gagasan dan program modernisasi ini memiliki akar-akarnya dan gagasan dalam program modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Baginya, kelembagaan dan program modernisasi ini prasyarat kebangkitan kaum muslimin di masa depan. Baik, itulah tadi materi gagasan dan pembaruan pemikiran Islam menurut Asyu Mardi Asra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.